usaha-usaha untuk mencapainya. Begitu ya Mbak Indah. Tujuannya agar Mbak Indah tetap semangat dan tidak mudah menyerah, serta bisa mencapai keinginan dan harapan Mbak Indah sesuai dengan kemampuan Mbak Indah. Begitu. Nah, yang perlu disiapkan itu adalah kesiapan diri Mbak Indah sendiri untuk menceritakan apa saja keinginan Mbak Indah, harapannya Mbak Indah, dan pengalaman yang mungkin pernah Mbak Indah capai. Begitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari hal yang pertama. Sebelumnya, keinginan apa yang paling diinginkan oleh Mbak Indah? Saya tuh bercita-cita pengen jadi dokter, tapi orang tua saya tuh nggak mampu. Jadi saya nyari beasiswa gagal terus nggak ada yang berhasil. Jadi saya kayak nggak berguna gitu. Begitu ya Mbak. Kemudian pengalaman apa yang pernah Mbak capai sebelumnya? Saya sering lomba-lomba kayak olimpiade, cerdas cermat gitu. Kalau boleh tahu apakah menang atau kalah Mbak Indah? Ya kadang menang, kadang kalah gitu. Ini juga lomba. Nah, Mbak Indah kan tadi menceritakan bahwa Mbak Indah sering mengikuti lomba olimpiade. Ketika Mbak Indah kalah, apakah Mbak Indah langsung berhenti begitu saja, atau Mbak Indah mengulang lagi di tahun selanjutnya, atau mencari olimpiade di tempat yang lain? Bagaimana? Saya sih sering nyoba lagi ya, nyari di tempat yang lain, kemudian nyoba lagi di tahun selanjutnya gitu. Tapi nggak tahu ini pas nyari beasiswa, kenapa saya ketolak terus. Saya jadi merasa nggak berguna, saya jadi stres banget. Dari pengalaman yang Mbak Indah ceritakan tadi, saya benar-benar salut sama Mbak Indah. Mbak Indah itu sebenarnya pribadi yang kuat loh. Mbak Indah kalah di olimpiade, tetap mencoba lagi di tahun depannya dan mencari ke tempat yang lain. Dan untuk yang masalah beasiswa, Mbak Indah tertolak di mana-mana, itu memang sakit. Iya, saya percaya, saya paham rasanya bagaimana Mbak Indah. Tapi Mbak Indah tidak boleh menyerah di sini, karena Mbak Indah masih panjang rencananya, karena Mbak Indah masih panjang masa depannya. Karena terkadang satu pintu yang tertutup itu membuka pintu yang lain. Terkadang kalau memang kita nggak keterima di tempat beasiswa tersebut, Allah itu udah ngasih tahu ini bukan rencana yang bagus buat kamu. Pokoknya Mbak Indah percaya aja sama Tuhan. Pokoknya Mbak Indah pegang ini, Allah itu yang paling tahu kapan dan apa yang tepat untuk hambanya. Kita boleh berencana, tapi ya kembali lagi Allah yang menentukan. Kalau misal gagal saat ini, Mbak Indah sedih saat ini, tidak masalah, itu wajar. Tapi Mbak Indah nggak boleh berlarut-larut, ya, karena pasti nanti akan ada jalan. Begitu ya Mbak Indah ya. Ketika nanti Mbak Indah sudah sembuh, sudah bisa keluar dari sini, nggak ada kata nggak mungkin buat Mbak Indah mau mencapai cita-cita Mbak Indah tadi. Mungkin dalam perjalanan itu nanti Mbak Indah akan ditunjukkan oleh Allah jalan yang tepat untuk Mbak Indah itu seperti apa. Begitu ya. Oke. Sampai sini Mbak Indah paham? Paham. Oke. Kemudian bagaimana perasaan Mbak Indah setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Lebih ngerasa kayak tenang, lebih paham, juga ngerasa kayak ternyata aku juga masih ada masa depan yang ingin aku raih ya. Kemudian coba tadi diulangi lagi keinginannya Mbak Indah yang tadi disebutkan, dan usaha yang mungkin Mbak Indah bisa lakukan ke depannya. Saya masih tetap pengen kuliah di kedokteran dengan beasiswa tentunya, dan usahanya setelah keluar dari sini saya bakal nyobain beasiswa lagi mungkin, dan kalau masih juga belum diterima mungkin dengan mencoba terus menerus, atau mungkin bekerja dulu ya sambil belajar untuk meraih beasiswa tersebut. Oke.
bagus sekali Mbak Indah. Saya salut ya sama Mbak Indah. Jadi Mbak Indah, intinya jangan pernah menyerah ya. Untuk pertemuan kita sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu Mbak Indah bisa melanjutkan aktivitas. Dan untuk pertemuan selanjutnya, saya akan memantau kondisi Mbak Indah. Setiap harinya sekitar jam 9 saya akan mendatangi kamar Mbak Indah, mungkin hanya dengan sekedar ngobrol dengan Mbak Indah.